kan ada Futuh Afgan ya pada tanggal 15 Agustus 2021 dan ada fenomena Erdogan. Kedua situasi Taliban dan Erdogan ini kalau dalam frame kajian akhir zaman ini bagaimana cara mendudukkan? Ya kalau saya memandang bahwa apa yang terjadi, dan di sini saya bedakan ya antara Erdogan di satu sisi dengan Taliban di lain sisi. Kalau Taliban ini ada kaitan erat dengan memang Nabi SAW sudah mengisyaratkan salah satu negeri akhir zaman yang mendapatkan spesifikasi khusus fokus dari Nabi itu disebut dengan Khurasan, wilayah Khurasan. Jadi wilayah Khurasan itu kalau secara peta dunia sekarang memang jantungnya itu Afghanistan. Sebagian Pakistan masuk, sebagian Tajikistan masuk, sebagian Iran masuk, ya kan? Tapi intinya jantungnya memang Afghanistan, gitu. Nah, dikatakan oleh Nabi bahwa pihak yang nantinya tuh termasuk pendukung berat Al-Mahdi itu munculnya dari Khurasan, gitu. Dan karenanya banyak analisa yang mengatakan bahwa para mujahidin Afgan inilah yang nantinya yang akan disebut dengan pasukan Panji Hitam ini, termasuk, ya kan, dugaan kuat saya seperti itu, ya kan. Nah, adapun kalau soal Erdogan, ya kan, Erdogan ini menurut hemat saya adalah sosok yang memang agak beda dibandingkan penguasa-penguasa negeri Muslim lainnya hari ini, di mana dia masih katakanlah punya semangat untuk menunjukkan identitas keislamannya, kan. Tapi kan kalau kita bicara Turki sebagai negara dan pemerintahan, ya Turki ini kan masih problematik, gitu, ya kan, sekuler, begitu, ya kan. Makanya kalau kita bicara akhir zaman, saya kalau udah ngomongin apa namanya kejadian di akhir zaman itu ada salah satunya nanti pembebasan Konstantinia, gitu. Pembebasan Konstantinia itu menarik sekali dalam hadis tentang akhir zaman itu. Pasukan Al-Mahdi nanti membebaskannya nggak pakai senjata, saya pakai wirid, gitu, pakai wirid, tahlil, tahmid, tasbih, ya kan, takdis, ya kan, sehingga rontok sepertiga dari benteng Konstantinopel. Terus kedua kalinya rontok 2/3, terus yang ketiga kalinya rontok seluruhnya. Terus akhirnya masuk ke dalam Fathu Konstantinia di akhir zaman itu tanpa pertumpahan darah. Jadi mirip kayak Fathu Makkah lagi, gitu. Nah, pertanyaan besarnya kan, kok bisa begitu? Ya jawabannya karena sederhana. Masyarakat Konstantinia tuh Istanbul tuh Muslim, tapi Muslim sekuler. Datang para mujahidin dipimpin Al-Mahdi ketika itu, ya kan. Nah, Al-Mahdi dengan kepemimpinannya, ya kan, ya membawa ruh Islam yang nggak diragukan, ya, yaitu membuat mereka gentar. Kan orang sekuler kalau ngadepin Muslim yang memble jadi bulian, kan, jadi sasaran bully. Tapi coba orang sekuler ngadepin mujahid, ya kan, ya dikepret sama mujahid. Nah, ini dikepretnya pakai la ilaha illallah, gitu, dikepretnya pakai tahlil aja, gitu, ya kan. Nah, jadi saya memandang bahwa ya ini fenomena yang terkait juga dengan akhir zaman, ya, tetapi kita harus mendudukkannya pada posisinya yang sesuai. Nggak bisa kita istilahnya overestimate juga, gitu.